Bab 261, Pusat Perhatian. Lihat, orang-orang lembah neraka ada di sini. Seseorang dari kerumunan berteriak dan semua orang menoleh untuk melihat Yuan Shan dan orang yang lebih tua. Dia berdiri di titik tertinggi dengan tampilan suram, diapit oleh Yu Ming dan murid-murid lainnya yang berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Karena tempat ini adalah tempat pertempuran untuk klan tingkat ketiga dan kedua, bahkan klan tingkat pertama pun tidak akan datang ke sini untuk menonton, apalagi dari 7 rumah, tidak ada kursi kehormatan untuk mereka. Yang menimbulkan kejutan terbesar adalah kemunculan lembah neraka yang tiba-tiba mengambil tempat di posisi tertinggi. Mereka bisa melihat keseluruhan panggung dari sana, tapi itu juga merupakan posisi strategis untuk menekankan penghinaan yang biasa dilakukan 7 rumah terhadap klan lemah ini. Tapi ada apa dengan kedatangan mendadak ini? Siapa yang menarik perhatian mereka? Apakah mereka akan menikmati pertunjukan bersama mereka, atau adakah bintang baru yang sedang naik daun yang tidak diketahui oleh siapapun? Jika yang terakhir, siapa orang ini dan apa yang mampu dia lakukan untuk menarik perhatian penonton yang begitu besar? Kerumunan semakin gelisah dengan spekulasi mereka. Pria menyeramkan dari klan Sung memperhatikan sosok Yuan Shan yang mengesankan dan menunjukkan senyuman yang tidak wajar. Lihat, Vali Lord Anda datang untuk secara pribadi menyaksikan kami menghancurkan klan Anda. Inilah betapa lembah neraka menghargai kita. Ya, kami tidak seperti para pengkhianat Sue itu. Vali Lord menganggap kami sangat diperlukan. Gadis menyeramkan dari klan Sung sendiri menunjukkan senyuman yang tidak wajar. Klan Sue hanya melirik keduanya sekilas, sembari mengkhawatirkan niat sebenarnya dari lembah neraka. Lembah neraka datang untuk menghibur klan Sun. Bagaimana mungkin, padahal mereka belum pernah menunjukkan kepedulian seperti itu kepada pengikut manapun sebelumnya. Xie Tian yang mengejek, anak nakal yang sombong, Yuan Shan tidak begitu bosan untuk melihat beberapa penyimpangan. Katakan itu lagi, untuk apa lagi Vali Lord Yu berada di sini? Hanya ada kita yang menjadi bawahan lembah neraka. Gadis itu meraung. Xie Tian yang mengangkat bahu. Ketujuh rumah hanya peduli satu sama lain dan tidak pernah peduli pada semut yang menggeliat mencoba mendapatkan pujian. Kamu kecewa jika mengira dia datang ke sini untuk menyemangatimu. Dan kemudian teriakan kaget lainnya datang, diikuti oleh kedatangan tak terduga lainnya. Dan sementara pria lembah neraka memancarkan aura mematikan, para pendatang baru adalah wanita anggun dengan kerudung tipis. Bangunan bunga melayang. Nenek memimpin saat Chu Qincheng masih merawat lukanya. Di belakangnya adalah seluruh kontingen pengawasnya dan murid-murid bangunan bunga melayang yang berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Bahkan Xiao Dan ada di antara mereka, mengarahkan matanya ke sekeliling dan mencari seseorang yang spesial. Hehehe, ini dia gadis mabuk cinta lainnya. Bajingan itu akan sangat kesal, Xie Tian yang mencibir. Kepala klan Dong membusungkan dadanya dan mengambil udara sombong. Hahaha, aku tidak menyangka pengawas bangunan bunga melayang akan datang mendukung kita. Klan Dong kami sangat disayangi. Kami mungkin adalah asisten terpercaya Drifting Flowers Edifices, tapi menerima perawatan seperti itu, hahaha. Pria itu menyeringai lebar dan membuat klan Sue iri. Posisinya tampak begitu tinggi bahkan penguasa bangunan datang sendiri. Hanya Xie Tian yang menghela nafas. Tampaknya narsisme adalah sifat yang melekat pada pengikut ini, tidak hanya penyimpangan yang rentan terhadapnya tetapi bahkan orang normal pun. Apa yang membuatmu berpikir bahwa ketujuh rumah itu datang menemuimu secara khusus? Lalu terdengarlah seruan ketiga hari itu. Anggota klan Sue menyaksikan dengan penuh kegembiraan. Mengapa? Karena Xie Xiaofeng dari Sword Marquise Abode memimpin Xie Tianxiang dan para tetuanya. Patriark Sue Dingtian tersentuh sampai ke inti saat dia pamer ke kepala klan Dong. Hahaha, kepala klan, Sword Marquise Abode juga sangat menghargai kita. Tunggu. Dia tidak sempat menyelesaikan kata-kata angkuhnya, ketika Xie Tian yang memotongnya. Semuanya, aku tahu betul kata-kataku mungkin terdengar kasar, tapi bisakah kamu menenangkan diri sejenak dan berhenti dengan sikap mementingkan diri sendiri? Tuan rumah itu bahkan belum pernah melihatmu sekalipun, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan mereka datang untukmu?
Panggilan bangun yang tiba-tiba membuat mereka menyadari kebijaksanaan dalam kata-katanya. Jika bukan karena kita, lalu siapa? Ini adalah panggung pertarungan untuk pengikut 7 rumah. Xie Tianyang menggelengkan kepalanya. Jika ada sesuatu yang diperhatikan oleh ketujuh rumah itu, selain satu sama lain tentu saja, adalah kekuatan. Siapa lagi selain bajingan itu yang bisa membangkitkan begitu banyak dari mereka untuk datang ke sini? Sementara mereka merasa jengkel dengan teka-teki ini, Pilking Hall muncul dengan seruan keempat. Yan Bogong memimpin Yan Bangui dan Yan Fu bersama orang yang lebih tua. Mereka segera diikuti oleh Tuan Lin dari rumah Mary Woods yang datang bersama para tetua dan Lin Xuanfeng yang melompat-lompat. Setelah malam penyembuhan, luka Lin Xuanfeng ditutup. Meskipun dia melompat-lompat dengan wajah pucat, penonton terkesima. Apakah ini Forest Fleeting Dragon, salah satu dari 6 naga dan 1 phoenix? Kenapa dia hanya punya 1 kaki? Bagaimana dia bisa melintasi hutan sekarang? Hanya sedikit orang yang menyadari keadaan mengenai penderitaan Forest Fleeting Dragon. Bagaimana naga iblis melonjak yang keji merobek kakinya hingga bersih. Namun kejutan terbesar adalah apa yang terjadi selanjutnya. Kepala 7 rumah, Regent Estate. Huangpu Tianyuan memimpin kelompok itu, dengan pelayan Regent Estate, Leng Wuchang di sebelah kirinya, dan anak sulungnya, kepala 6 naga dan 1 phoenix, Raja Naga Pengguncang Langit Huangpu Qingtian di sebelah kanannya. Di belakang mereka ada tim tetua surga yang mendalam, jumlahnya 30. Tampilan yang menakutkan membuat bulu kuduk semua orang berdiri. 6 rumah lainnya juga berhenti di pintu masuknya. Kekuasaan Regent Estate tidak diragukan lagi adalah yang tertinggi di antara rumah-rumah lainnya. Itu memiliki ambisi untuk menelan yang lain karena alasan yang bagus. Itu akan membuang-buang kekuatan mereka jika mereka tidak membidik setidaknya sebanyak ini. Di bawah tatapan memukau dari kerumunan, Huangpu Tianyuan berjalan maju dengan udara agung dan kekuatan tak terbatas yang menghentikan siapapun untuk bernapas dalam jarak 300 meter. Hanya ketika Regent Estate mengambil posisi terdepan barulah pria itu perlahan-lahan menarik kekuasaannya, namun kerusakan, atau pencegahan, telah terjadi. Di belakangnya, orang-orang menggigil dan terengah-engah. Itu sudah cukup untuk membangkitkan bahkan trio klan narsis dari kesombongan mereka. Kehadiran ketujuh rumah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Memikirkan betapa kerasnya mereka beberapa detik yang lalu, wajah mereka mulai memerah seperti orang gila. Penyimpangan Dong, Sue, dan bahkan klan Matahari Kaku dan Canggung. Ini hanya menambah rasa ingin tahu mereka. Mengapa mereka semua ada di sini? Untuk siapa? Tentu saja Xie Tianyang sudah mengetahuinya sejak lama. Pakar surga yang mendalam di atas panggung berdiri di atas peniti di bawah tatapan semua sosok perkasa itu. Dia dengan gemetar mengeluarkan daftar itu. Dia adalah raja pada tahap ini, tetapi sekarang tidak lagi. Karena sekarang dia adalah pengumpan terbawah di antara semua tembakan besar ini. Dia menelan sambil gemetar dan berteriak, pertarungan berikutnya adalah antara klan Wan Kota Zephyr dan klan Luo Kota Wingeze. Setiap kepala menoleh ke pintu masuk gelap panggung untuk melihat underdog terbesar dalam debat esoterik ini, klan Luo. Meskipun 28 orang kuat klan Luo cukup hebat, semakin mereka maju, semakin sulit jadinya. Contohnya, mereka meninggalkan pertempuran terakhir sambil saling mendukung. Lawan mereka, klan Wan, adalah klan kelas 2 yang terkenal. Bahkan ada 3 pemuda surga yang mendalam. Kerumunan sangat menantikan klan Luo, tetapi prospek mereka untuk menang sangat kecil. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara pelan terdengar saat Luo Yunhai keluar dengan menggunakan kruk, bersandar pada adiknya menuju panggung. Kejutan penonton berlalu dan digantikan oleh desahan. Mereka semua melihat keberanian dan keperkasaan Luo Yunhai, tak kenal takut seperti seekor harimau. Dan harimau ini adalah kekuatan yang sangat diperlukan dalam tim klan Luo. Namun sekarang dia mengalami luka yang tidak dapat dijelaskan, yang hanya semakin melumpuhkan peluang mereka untuk menang. 20 orang kuat klan Wan sudah berada di atas panggung dan sekarang tertawa-tawa. Kemenangan milik kita.
Tapi kemudian sesosok tubuh polos perlahan membuat dirinya diperhatikan dengan berjalan di belakang kakak beradik itu. Dia menarik perhatian semua rumah. Regent Estate, Hell Valley, dan dua sekutu mereka lainnya sangat membenci Zuo Fan. Mereka tiba-tiba mengeluarkan aura mematikan yang membuat penonton merinding. Semuanya masuk akal sekarang. 7 rumah datang untuknya. Bermain dengan cincin petirnya yang berkedip-kedip, Zuo Fan berjalan tanpa peduli di dunia. Tatapannya yang dalam, pandangannya yang jauh sepertinya menemukan semua orang di bawahnya. Beginilah cara Zuo Fan mengikuti Luo Yunchang, dengan senyum menawan dan samar. Kejutan terbesar diterima oleh mereka yang tidak mengenal Zuo Fan. Siapa dia? Mengapa 7 rumah ada di sini untuknya? Dong Tianba dan Dong Xiaowan ternganga. Mereka tidak pernah mengira akan bertemu dengannya di sini. Dong Xiaowan khususnya, tatapannya dipenuhi dengan emosi yang rumit, sukacita, kesedihan, dan sedikit kelegaan. Sue Wanlong dan Sue Dingtian juga terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa anak nakal yang mereka temui di Albis Mountain Range akan muncul di sini. Naga iblis yang melonjak. Teriakan itu telah menyebabkan kejutan lagi di antara kerumunan karena mata mereka tidak pernah menyimpang dari Zuo Fan. Dia yang terkuat di klan Luo. Naga iblis melonjak yang sama setara dengan 6 naga dan 1 phoenix. Kekuatan utama klan Luo telah terungkap. Penonton menyaksikan dengan penuh semangat, sangat senang menyaksikan pertunjukan yang bagus. Bab 262, Pemandu Sorak Group. Pang Tua, tinggi dewa di sini dan jaga mereka. Zuo Fan berbicara di belakangnya kepada Kapten Pang dan para penjaga muda sebelum berjalan ke atas panggung sendirian. Kerumunan bertanya-tanya, sendiri melawan 20 orang terkuat dari klan Wan. Tapi kemudian teringat bahwa dia memiliki gelar yang mirip dengan 6 naga dan 1 phoenix dan menjadi bersemangat dengan prospek tersebut. Inilah yang ingin dilihat semua orang. Besarnya kekuatan yang dimiliki oleh satu orang membuat ketujuh rumah tersebut begitu diperhatikan. Saudara Zuo, semoga saja. Sue Ningxiang bersorak dengan wajah menggemaskan. Terhuyung sejenak di sana, Zuo Fan balas melambai sedikit sambil tersenyum. Dong Xiaowan juga melambai, tetapi menemukan dia bahkan tidak memperhatikannya dan kesal. Ninger, apakah kamu dan saudara laki-laki Zuo dekat? Dia menyelamatkan nyawa klanku. Sue Ningxiang mengangguk, tapi kemudian mendapati Dong Xiaowan murung dan bergumam, saudari Waner, maaf. Tidak apa-apa, lagi pula dia bahkan tidak pernah menatapku. Dong Xiaowan menggelengkan kepalanya dengan cemberut. Kepala klan Dong mendapatkan sesuatu dari semua ini dan bertanya pada Dong Tianba, apakah menurutku pemuda itu seperti itu? Dong Tianba mengangguk dan menghela nafas. Adiknya telah jatuh cinta sejak kembali ke kota bunga melayang. Naksirnya tidak pernah meliriknya, sementara dia merindukannya setiap saat. Saya tidak tahu apakah dia bodoh atau konyol. Sayang, semoga berhasil. Hancurkan mereka semua. Sebuah suara lucu datang dari sisi Drifting Flowers Edifices dan menghantam telinga penonton. Xiao dan praktis melompat dari kursinya, menggerakkan tangan dengan liar untuk memastikan dia melihatnya. Zuo Fan memegangi kepalanya, apa yang dilakukan idiot ini di sini? Apakah bangunan bunga melayang begitu kekurangan staf? Bagaimana dia cocok untuk bergabung dalam pertempuran terakhir 7 rumah dengan kultivasinya? Pakan meriam lebih seperti itu. Menarik Xiao dan kembali ke bawah, pengawas Peony mengutuk, mengapa kamu tidak bisa bertindak pantas daripada gadis yang mabuk cinta? Aku dan Sayang sudah menikah. Dia akan datang. Xiao dan cemberut, masih berpegang teguh pada harapannya. Sambil mendesah, kata pengawas Peony, gadis ini telah kehilangan itu. Di sisi lain, Xie Tianyang tertawa terbahak-bahak, menggunakan kesempatan ini untuk bergosip dengan Sue Ningxiang. Ninger, lihat itu. Pang ini adalah seorang wanita. Dia mendapat satu lagi begitu saja. Dan saya bisa membuktikan sendiri pernah melihat mereka berciuman di depan umum. Xie Tianyang tertawa dalam hati, saatnya memanfaatkan skema yang aku masak di gedung bunga melayang. Mata Sue Ningxiang tertuju pada Zuo Fan, memiliki perasaan tenggelam dan tidak nyaman di hatinya.
Penampilan Zuofan dari penonton memang aneh. Anak ini adalah bomnya. Dia berkeliling 7 rumah, menyebarkan kekacauan dan kehancuran, sambil tidak lupa menabur benih cinta. Lady Killer Demonic Dragon jauh lebih tepat. Stuart Zuo, Anda adalah pria sejati yang penuh belas kasihan, untuk menunjukkan pengendalian diri dalam perjalanan Anda. Luo Yunchang menjulang tinggi di belakang Zuofan sambil tersenyum manis. Namun niat membunuh di matanya membuatnya dekat dengan iblis. Zuofan mengabaikannya, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Sisanya adalah karena keadaan, di luar kendali saya. Kekuatan keadaan, katamu. Luo Yunchang menggoda dan memegangi wajahnya. Zuofan terkejut, apa yang kamu lakukan? Kekuatan keadaan. Sambil menyeringai, Luo Yunchang menatapnya dengan penuh kerinduan dan menciumnya. Zuofan merasakan bibirnya yang lembut tetapi tidak menikmati sensasinya saat Luo Yunchang mengibaskan kepalanya dengan wajah memerah. Tapi tatapan matanya adalah seorang gadis yang bahagia. Pelayan Zuo, semoga berhasil. Luo Yunchang mengedipkan matanya ke arahnya lalu melirik ke arah gedung bunga melayang. Saat ini mata Chu Qingcheng sedang menyemburkan api. Giginya bergemeretak begitu keras hingga nenek pun bisa mendengarnya. Xiao Dan kesulitan menahan amarahnya. Dia siap untuk melompat ke tenggorokan perempuan nakal itu. Untungnya, pengawas Peony ada di sana untuk mengendalikannya. Siapa dia? Beraninya dia memaksakan diri pada saya. Itu urusan klan mereka. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Pengawas Peony menghela napas. Xiao Dan merengek, itu sayangku. Tentu saja ada. Xie Tianyang menemukan Sue Ningxiang yang manis dan ceria mengenakan topeng kemarahan dan kesedihan. Ini pertarungan kucing yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Tapi kenapa aku merasa bahkan nyingerku yang imut dan cantik pun ingin bergabung di medan perang juga? Penonton bahkan lebih terkejut lagi, itu bukan naga iblis, itu adalah dokter cinta yang kuberitahukan padamu. Meskipun sebenarnya, mereka merasa iri dan marah, menjadi pengejar rock juga merupakan sebuah keterampilan. Huangpu Tianyuan memutar-mutar kumisnya dengan mata dingin, Tuan Leng, siapa di antara gadis-gadis ini yang merupakan tumit Akilisnya? Mereka semua naksir dia, tapi dia mengabaikan mereka sepenuhnya. Terlalu dini untuk mengatakan apakah ada di antara mereka yang bisa dianggap sebagai kelemahannya. Ini perlu observasi lebih lanjut. Mata Leng Wuchang berbinar. Huangpu Tianyuan mengangguk. Zuofan terdiam sejenak di sana, lalu melihat pipi Luo Yunchang yang kemerahan dan mengusap kepalanya. Nona muda Luo, kamu tidak bersikap aneh padaku, kan? Kaulah yang aneh. Sekarang naik ke panggung. Dengan tatapan tajam, Luo Yunchang mendorongnya ke depan. Dengan penampilannya yang menawan dan menyentuh itu, ia membuat cukup banyak hati orang banyak yang berdebar kencang. Zuofan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Saat itu, dua sosok yang terbungkus energi hitam muncul di depannya. Duo klan Matahari Kota Hamparan Biru. Melihat dua penyimpangan yang menyeramkan itu, Zuofan tertegun, kamu butuh sesuatu. Hai, Zuofan, kamu tidak tahu siapa kami. Pria itu tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh gadis itu. Zuofan menggelengkan kepalanya, maaf, saya telah berbuat banyak dosa sehingga saya tidak dapat mencatat berapa banyak kesalahan yang telah saya lakukan. Jika Anda di sini untuk membalas dendam, harap tunggu giliran Anda. Aku akan bersamamu sebentar lagi untuk mengirimmu ke akhirat. Hai, Zuofan, kamu sombong seperti biasanya. Tapi kami tidak sama seperti sebelumnya. Kali ini kamulah yang mati. Mata pria itu berkilat merah darah. Zuofan mengangguk, aku mengerti sekarang. Aku belum pernah melihat orang aneh sejelek itu seumur hidupku. Melalui perubahan yang buruk, tentu saja aku tidak bisa mengenali dirimu yang sekarang. Kerumunan meledak dalam tawa. Bahkan gadis-gadis yang saling melotot pun terkikik, menghentikan perkelahian kucing mereka. Hanya duo di atas panggung yang kesal. Zuofan, cukup. Teriakan lain datang dan dua sosok lagi yang terbungkus asap hitam muncul saat mereka mendarat di depan Zuofan. Mereka adalah orang-orang tua di lapisan kelima tahap surga yang mendalam.
Tapi wajah mereka sama menyeramkan dan mengganggunya seperti keduanya. Zuofan, kamu telah mengejek dan mencemooh kami sejak kita bertemu. Karenamu kami terlihat seperti ini. Hari ini, kami akan mengambil kepalamu sebagai pembalasan. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan kejam. Luo Yunchang mengerutkan kening, kamu datang untuk membalas dendam tetapi kami bahkan tidak tahu bagaimana kami telah menyinggung perasaanmu. Yunchang, apakah kamu lupa? Penghancuran klan kita, diusir, bukankah ini alasan yang cukup? Orang tua itu meludah. Luo Yunchang masih bingung, tapi Zuofan menangkap sesuatu dan mengejek, oh, jadi itu kamu. Siapa tahu kamu berakhir begitu menyedihkan dan berubah menjadi orang aneh. Sekarang kamu sudah kehilangan semua alasan untuk hidup, kamu datang kepadaku untuk bereinkarnasi. Kami datang untuk membunuhmu, atau mati bersama. Pikiran orang tua itu sudah bulat. Sambil terkekeh, Zuofan berkata, bahkan jika kamu datang untuk membunuhku, kamu harus mengantri. Setelah aku menangani yang di atas panggung, aku tidak keberatan menghabisi kalian semua juga. Keempatnya mengangguk. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan musuhmu, maka kamu akan selalu menang. Perlu diketahui apa yang mampu dilakukan pihak lain. Jadi keempatnya membuka jalan bagi Zuofan untuk naik ke atas panggung. Saat ini, 20 petarung kuat di atas panggung sedang sekarat. Mereka telah kehilangan ejekan dan penghinaan yang mereka miliki untuk Bone Tempering Zuofan. Mereka baru mengetahui bahwa dia bisa berdiri tegak seperti 6 naga dan 1 phoenix dan mengubah pemikiran mereka. Bagaimana mereka bisa mengalahkan monster seperti itu? Bahkan klan kelas 1 pun tidak bisa melakukannya. Namun karena mereka sudah berada di atas panggung, perkelahian pun tak terhindarkan. Mereka datang ke debat esoterik dengan harapan bisa berada di bawah naungan 7 rumah. Hal ini membuat setiap pertarungan menjadi kesempatan untuk menunjukkan semangat dan nilai mereka. Kesempatan yang tidak akan pernah mereka lewatkan. Naga iblis melonjak, ayo. Pemimpin klan Wan menangkupkan tangannya, siap berperang. Dia berkeringat banyak, tapi itu tidak menghentikannya untuk berani melewati rasa takut. Tunggu. Zuofan tersenyum, klan Luoku pasti akan memasuki pertempuran terakhir dan ini terlalu merepotkan. Jadi agar semuanya berjalan lancar, biarlah semua klan, dari peringkat ketiga hingga peringkat pertama turun tangan. Kalau aku kalah, kita jalani. Jika aku menang, kita akan langsung menuju pertarungan terakhir, bertarung dengan 7 rumah. Seruan napas bergema. Dia ingin melawan setiap klan, sendirian. Itu terlalu sombong. Kata-katanya hanya memicu kemarahan di setiap klan yang hadir. Sementara hanya 7 rumah yang terlihat tenang. Hanya merekalah yang mengetahui betul kelicikan dan tipu daya Zuofan. Bab 263, Serangan yang Mengejutkan dan Menghancurkan. Klan-klan tersebut marah atas pernyataan angkuh Zuofan dan juga takut pada naga yang mereka sebut naga iblis melonjak. Pakar surga yang mendalam yang mengarahkan pertarungan berkata kepada Zuofan, ini tidak ada dalam aturan. Yang penting adalah kekuatan, itulah cara seseorang mendapatkan haknya untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Sambil nyengir, Zuofan menjulurkan dagunya saat dia menoleh ke 7 rumah, dan ini saat yang tepat untuk menunjukkan kepada mereka siapa yang mereka lawan. Ego seperti itu menganggap dirinya setara dengan 7 rumah. Dia langsung mendapat hinaan dari orang banyak. Sementara mereka yang mengetahui eksploitasinya dengan 7 rumah berpikir, anak itu benar-benar memenuhi syarat. Huangpu Qingtian melangkah maju dan menyaksikan panggung dengan dingin. Kemunculan tuan muda tertua Regent Estate mengejutkan mereka semua. Mereka segera mendengar suara yang jelas dan perkasa berdering di telinga mereka. Kata-kata itu memiliki dampak sedemikian rupa sehingga mereka hampir mengalami serangan jantung. Lakukan sesuai keinginannya. Tapi, Huangpu Qingtian menarik lengannya ke kerumunan. Saya nyatakan bahwa siapapun yang membawakan saya kepala Zuofan, klan mereka akan menjadi pengikut Regent Estate. Setelah beberapa kali terengah-engah, keheningan yang mematikan pun terjadi. Klan-klan itu begitu kewalahan sehingga mereka tidak berani mempercayai telinga mereka. Ini sungguh anugerah.
Satu kepala kecil sudah cukup untuk melewati pertempuran terakhir debat esoterik yang kejam dan mematikan dan berada di bawah pengawasan Regent Estate. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mimpi ini lebih mirip mimpi buruk daripada kenyataan. Namun janji akan kehebatan merampas pikiran mereka dari apa yang akan terjadi. Mata mereka tertuju pada Zuo Fan, berharap mereka sudah memegangi kepalanya. Yang mereka tunggu sekarang hanyalah sinyal dari ahli surga yang mendalam itu dan mereka akan menyerangnya seperti serigala. Tidak seorang pun berpikir bahwa makanan gratis ini mungkin terlalu sulit untuk dikunyah. Apakah gelar naga iblis melonjak yang diberikan Zuo Fan, setara dengan 6 naga dan 1 phoenix, sia-sia? Tuan Muda Huangpu, Anda mengiring mereka ke kematian. Zuo Fan terlihat riang saat dia menunjukkan seringai jahat pada Huangpu Qingtian. Huangpu Qingtian menjawab dengan senyuman yang sama, bukankah ini yang kamu inginkan? Lalu mereka tertawa. Zuo Fan ingin menimbulkan sensasi, untuk menetapkan posisi klan Luo di pertempuran terakhir yang akan datang. Jadi semakin banyak orang yang melompat ke pedangnya, semakin baik. Sementara Huangpu Qingtian tidak pernah percaya bahwa klan kelas 2 dan 3 ini memiliki benih yang baik di antara mereka bahkan untuk menyakiti Zuo Fan. Dia menggunakannya untuk melihat batas Zuo Fan dan mengembangkan kemungkinan. Masing-masing pihak memahami maksud pihak lain dengan sempurna, sambil memanfaatkan satu sama lain. Itu adalah skenario yang saling menguntungkan. Satu-satunya kerugian di sini hanyalah batu biasa bagi orang-orang bodoh yang ingin bunuh diri. Ketujuh rumah juga memperhatikan hal ini dan mereka tercengang melihat duo yang tertawa itu. Keduanya adalah pria ambisius yang licik dan kejam. Mereka menatap jauh ke cakrawala. Dalam debat esoterik ini, pemenangnya akan datang dari salah satu dari mereka. Namun karena dunia tidak cukup besar untuk mereka berdua, mereka harus menyelesaikan masalah mereka di sini dan saat ini. Atau dunia akan terjerumus ke dalam kekacauan di tangan mereka, terkoyak dan terbakar habis. Tuan rumah memperhatikan mereka dengan mata berbinar. Debat esoterik akan berputar di sekitar dua monster ini, Huangpu Qingtian dan Zuo Fan. Masing-masing memimpin faksi rumahnya sendiri, sesuatu yang tidak pernah terdengar di debat esoterik sebelumnya. Pertarungan untuk unifikasi sedang berlangsung dan tidak ada atau siapapun yang dapat menghentikannya. Yang tersisa hanyalah melihat siapa yang tertawa terakhir. Ini adalah sesuatu yang dirahasiakan hanya untuk 7 rumah saja. Jangkrik-jangkrik di bawah hanya tahu cara bertarung satu sama lain untuk mendapatkan sisa. Pakar surga mendalam yang memimpin mendapat anggukan persetujuan dan terbang tinggi, segera diikuti dengan kata-katanya yang jelas. Pertarungan kualifikasi klan Luo untuk pertarungan terakhir dimulai. Mengaum. Klan-klan itu melemparkan diri mereka seperti binatang buas yang tidak punya pikiran ke arah Zuo Fan. Mereka semua adalah penonton yang berubah menjadi oportunis. Yang dulunya adalah orang-orang yang tidak bersalah, kini tersulut oleh bau darah dan kemuliaan. Mereka semua hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi fondasi ketenaran klan mereka yang tak ada habisnya. Siapa yang bisa melawan godaan itu? Mungkin mereka cukup beruntung dan bahkan akan mendapatkannya. Dan jumlah orang yang berpikir demikian tidaklah sedikit. Oleh karena itu, kata-kata wasit ditandai dengan banyaknya orang yang menyerbu panggung. Jumlahnya hampir 10.000 orang, dan banyak ahli penempaan tulang dan surga yang mendalam juga bergabung. Klan Wan yang sudah berada di atas panggung kewalahan. Zuo Fan adalah lawan mereka, tetapi, saat ini, apakah mereka bahkan memiliki peluang sebesar bola salju untuk merampok kepala pria itu dari masa? Keberuntungan ada bersama mereka dalam hal itu, karena mereka begitu dekat. Namun ketika mereka melihat jauh ke dalam tatapan tak berdasar Zuo Fan, ke-20 orang kuat itu mendapati diri mereka membeku. Gelombang pasang di belakang mereka tidak disadari, mengalir deras seperti anak-anak yang tidak mengerti apa-apa yang tersapu oleh janji hadiah saat mereka melancarkan serangan terhadap Zuo Fan. Ribuan orang menelan Zuo Fan sampai dia tidak terlihat lagi. Sue Ningxiang khawatir, apakah saudara Zuo akan baik-baik saja?
Sama sekali. Dengan keberuntungan bajingan itu, bahkan 7 rumah pun tidak bisa melakukan apapun padanya, apalagi hama ini. Xie Tianyang menghibur Ning'er tetapi dia tetap mengerutkan kening, tetapi bukankah ribuan orang sekaligus mungkin merupakan pembunuhan yang berlebihan? Pang itu memang luar biasa, tapi ada juga bahaya mati karena kelelahan. Kenapa dia menunggu mereka keluar? Mengapa dia tidak mengurangi jumlah penontonnya? Hai, sekuat apapun, dia sendirian melawan arus. Dia sudah selesai. Tawa menyeramkan mengguncang telinganya. Penonton, atau apa yang tersisa, menoleh ke pria menyeramkan itu untuk mendengarnya berkata, sayang sekali kita sudah berada di lembah neraka dan tidak bisa membuang tanah kita dengan Regent Estate. Jika tidak, kami akan berada di sana untuk menguangkan keberuntungan kami. Ya, benar. Kepala klan Dong mengangguk. Waner memelototinya. Kepala klan Dong menggelengkan kepalanya saat dia melihat lautan manusia di atas panggung. Ini adalah kata-kata yang kejam, tapi itulah kenyataan. Umpan Regent Estate terlalu menarik untuk ditolak oleh siapapun. Bahkan anak itu tidak menyangka kata-kata egoisnya akan menimbulkan reaksi seperti itu. Bahkan jika dia mati, dia sendiri yang harus disalahkan. Kepala klan Dong menghela nafas, begitu pula Sue Wanlong dan Sue Dingtian. Sue Ningsiang dan Dong Xiaowan menyaksikannya dengan rasa khawatir. Dong Tianba dan pemuda klan Sue mengerutkan kening. Tapi hanya Xie Tianyang yang tersenyum mengejek. Egois, tentu saja. Tapi pernahkah kamu melihat betapa berhati-hatinya dia? Bagaimana mungkin anak yang kurang ajar dan menjengkelkan bisa mempermainkan Mu Guiqi? Xie Tianyang tidak sedikit pun khawatir dengan nasib Zhuo Fan. Dia tahu Zhuo Fan menunjukkan keangkuhan di luar tetapi tidak pernah benar-benar melakukan sesuatu kecuali dia memiliki rencana yang dijalankan. Riak tak terlihat muncul di tengah panggung, menelannya seluruhnya. Kekuatannya membuat Huang Pu Tianyuan menyipitkan mata. Dia menyaksikan gelombang orang-orang di atas panggung menatap kosong sebelum ambruk. Semua kontestan jatuh ke tanah satu persatu, dengan keserakahan yang gila dan haus membeku di wajah mereka. Mereka yang berada di luar panggung berhenti bertugas, mengamati panggung dengan tegang. Zhuo Fan menyentuh pria yang digosok di depannya dengan jarinya dan membiarkannya pingsan. Tanah di sekelilingnya dipenuhi dengan mayat-mayat, dia tidak peduli, melangkahi mereka dalam perjalanan penaklukannya. Bagaikan seorang raja, ia menginjak tubuh musuh-musuhnya saat ia naik tahta. Sue Ningsiang dan Dong Xiaowan sangat gembira sementara kepala klan Dong, kepala klan Sue terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang salah dengan mereka? Keterkejutan di wajah semua orang terlihat jelas. Zhuo Fan tidak peduli, melihat sisa makanan, masih berdiri dan memiringkan jarinya sambil menyeringai jahat, masih ada 1000 tersisa. Datang dan ambil kepalaku jika kamu menginginkannya. Menelan dengan kering, mereka sekarang terhuyung-huyung. Kegembiraan mereka sebelumnya telah berlalu, begitu pula keberanian mereka. Pemandangan Zhuo Fan yang jahat dan menyeringai di tengah ribuan tubuh cenderung membuat pikiran lemah. Membunuh dengan niat, mata Huang Pu Qingtian bergetar. Suaranya yang tenang menyebar kemana-mana di tengah kesunyian yang mematikan. Dalam sekejap, semua orang memandang Zhuo Fan dengan kaget. Bukankah itu kemampuan ahli Radiant Stage? Mengapa seorang kultivator Bone Tempering menggunakannya? Ketakutan di mata mereka sangat jelas. Inilah mengapa begitu banyak orang jatuh tak bernyawa bahkan tanpa kesempatan untuk melawan. Orang yang membunuh mereka setara dengan ahli Radiant Stage. Bab 264, Tiran. Semua pemain besar dari 7 rumah kewalahan karena kekuatan Zhuo Fan yang telah melampaui ekspektasi mereka dalam jarak yang jauh. Apa yang dianggap sebagai kultivator tubuh aneh, lebih keras dari berlian, dalam satu langkah telah melintasi tahap surga yang mendalam dan langsung menggunakan kemampuan tahap Radiant, meninggalkan kabut tua ini memakan debu. Terus terang, ketujuh rumah besar ini sangat bodoh sehingga tidak ada satupun yang menyentuh panggung Radiant. Dan rasa malu itu runtuh, terbukti dari wajah mereka yang memerah. Apa yang salah dengan generasi ini? Satu yang lebih aneh dari yang terakhir.
Jika kantong tulang ini seusia Zuofan, mereka akan menari dengan gembira jika mereka memiliki harapan untuk memasuki tahap surga yang mendalam. Tapi sekarang, itu hanya membuat kami menangis. Keluar dari yang lama dan masuk ke dalam yang baru, kata mereka selalu. Namun hal baru telah membuat kita tersingkir dengan tampilan ini. Mendesah. Saat tulang tua menyaksikan Zuofan yang mengesankan dan menakutkan di atas panggung, mata mereka berkaca-kaca, merasa seolah-olah mereka telah menua beberapa abad di tempat. Huangpu Qingtian kesulitan menahan diri, terlihat dari kertakan gigi dan tangan yang terkepal. Dia memamerkan pembunuhan dengan niat tadi malam, untuk melepaskan kemahakuasaannya dan menakut-nakuti Zuofan. Tapi datanglah besok, Zuofan menjawab dengan koin yang sama, membuat aktingnya tidak seperti badut sirkus. Pertunjukan kekuatan seperti itu akan membuat siapapun berkubang dalam ketakutan mereka. Mengenai apa yang dilakukan Zuofan setelah pertunjukan ini, tidak hanya perempuan jalang itu menamparnya tetapi juga melemparkannya dari puncak tertinggi ke jurang terdalam. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa tindakannya kemarin adalah suatu kebodohan. Zuofan mengatasi rasa malunya dan melakukan apa yang paling dia suka, menghasut Huangpu Qingtian dengan jari tengah yang berlebihan dan alisnya yang aneh. Kata-kata hampir tidak diperlukan pada tahap ini untuk menyampaikan maksudnya. Investigator, penyelidik. Mata Huangpu Qingtian menyemburkan api pada saat ini, sudah lama melewati batas toleransinya. Tapi Leng Wuchang menahan bahunya, menghentikannya bertindak. Dengan menyingkirkan klan kelas 3 dan 2 ini, Zuofan banyak bicara. Dengan membunuh dengan niat, yang dianggap sebagai senjata pilihannya, dia meludahi keberanian Huangpu Qingtian sambil juga menamparnya untuk mengukur kebaikannya. Bisakah makhluk hidup mengambilnya? Namun dia melakukannya. Dia tahu ini bukan waktu dan tempat untuk pertengkaran seperti itu. Peracun, pernahkah kamu melihat tuan muda tertua kehilangan ketenangannya? Yu Yusan berjalan ke arah Yan Bangui. Menggelengkan kepalanya, wajah Yan Bangui muram, tidak sekalipun. Sama, tapi Pang itu benar-benar tahu cara menekan tombol tuan muda tertua. Dia terkekeh sejenak sebelum menghela nafas. Dari kelihatannya, pertarungan terakhir seputar 6 naga dan 1 Phoenix selama berabad-abad kini telah berubah menjadi Raja Naga yang mengguncang surga versus naga iblis yang melonjak. Yang bisa kami lakukan hanyalah tetap di belakang dan bersorak, seperti pengawal belaka. Kami juga sangat tidak berguna kemarin. Yan Bangui teringat bagaimana Zuofan muncul di wajahnya dan bergidik karena perasaannya yang tidak berdaya. Dia tidak mau mengakuinya, tidak dengan cara dia mengatupkan giginya. Sejak kapan gengsi mereka sebagai 6 naga dan 1 Phoenix dipandang dengan ejekan? Yan Bogong, pemimpin Pilking Hall, menatap keduanya dengan tenang. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Anda sangat dibutuhkan dalam rencana untuk menyingkirkan monster kecil itu. Dengan gemetar, keduanya memulihkan semangat juang mereka. Ya, kita hanya butuh rencana yang bagus dan bersama-sama kita akan menyia-nyiakannya untuk selamanya. Yan Fu menyeringai penuh kebencian. Sementara keduanya diam, Yu Yusan mengejeknya, kita. Hahaha, apa yang bisa kamu lakukan? Sejak kapan kamu berada di level yang sama dengan kami? Yan Bangui hanya bisa tersenyum dan Yan Bogong terkekeh. Yan Fu sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sejak tuannya, Yan Song, meninggal sebelum waktunya, dia kehilangan semua dukungan di Pilking Hall. Alkimianya masih sangat dihormati, tetapi seni racunnya memucat seperti Yan Bangui sehingga dia ditendang ke tepi jalan. Itu hanya menambah kebenciannya pada Zuofan ke tingkat yang lebih tinggi. Dia kehilangan segalanya karena dia. Kembali ke panggung, semua klan yang tamak dan haus kekuasaan akhirnya terbangun dari daya pikat ketenaran. Mereka mulai mundur, semakin jauh. Wasit mendarat di panggung yang dipenuhi mayat dan mendesah melihat kekuatan gila Zuofan. Dalam milenium yang telah berlalu, dan dalam semua debat esoterik yang diadakan, belum pernah ada pendahuluan pertempuran terakhir yang menghasilkan begitu banyak korban. Meski sedih, dia tidak punya simpati apapun. Keserakahan mereka menyebabkan kematian.
Mereka mempertaruhkan hidup mereka demi kekuasaan dan ketenaran, namun pada akhirnya kalah. Mereka hanya mendapat makanan penutup. Di babak kualifikasi untuk pertempuran terakhir, klan Luo menang. Orang tua itu berteriak. Mereka semua mendengarnya tetapi mereka tidak bertepuk tangan. Mereka yang berada di kaki Zuo Fan adalah saudara mereka, bagian dari klan yang sama. Mengapa ada orang yang memberi selamat kepada musuhnya karena telah membunuh orang-orangnya? Apakah itu masuk akal? Satu-satunya hal yang mereka rasakan saat melihat pembantaian itu adalah rasa sakit. Zuo Fan telah menginjak kerabat mereka untuk memasuki pertempuran terakhir. Kenapa mereka bertepuk tangan? Hati mereka hanya mampu menyimpan kebencian yang tak terkendali sekarang. Bukan berarti Zuo Fan peduli. Setiap jenderal naik pangkatnya dengan melangkahi segunung mayat. Dia tidak membutuhkan pujian dan pujian, hanya untuk ditakuti dan dipatuhi. Pang Tua, buatlah daftar semua klan orang mati. Saya akan mengunjungi mereka semua. Zuo Fan menunjuk ke panggung yang dipenuhi mayat. Pang Tua segera mulai bekerja. Para kerabat menyaksikan dengan perasaan tidak puas, dan beberapa bahkan berani menyuarakan kemarahan mereka. Zuo Fan, kami tidak membutuhkan kemunafikanmu. Jangan berpikir bahwa permintaan maaf yang buruk akan cukup untuk menebus pembantaian ini. Hal ini mendapat anggukan dari orang banyak. Permintaan maaf, penebusan. Mengangkat alisnya, Zuo Fan merasa dia telah mendengar lelucon terbesar yang pernah ada. Hahaha, apakah kamu bodoh atau apa? Sejak kapan aku mulai menyesal telah membunuh? Dan Anda bahkan berpikir saya akan meminta maaf karena hanya membasmi semut. Biar ku perjelas. Saat kamu mengejarku barusan, ingin mendapatkan kepalaku, aku memastikan untuk membakar kalian masing-masing dalam pikiranku. Saya hanya ingin daftarnya sehingga saya dapat melakukan kunjungan sosial dan mengirim Anda pergi bersama anggota klan Anda yang lain dan menghindari orang-orang yang suka ikut campur di masa depan. Meminta maaf, menebus. Tidak seperti semua cerita di mana laki-laki mendapatkan perempuan, aku pasti akan mengambilnya tepat di depan matamu, bodoh. Nafas ketakutan bergema di mana-mana. Apakah orang ini manusia? Dia membantai begitu banyak orang namun dia tidak akan beristirahat sampai dia melakukan genosida. Hilang sudah rasa dendam dari pikiran semua orang dan sebaliknya mereka menggigil ketakutan karena khawatir apakah mereka punya masa depan. Mungkin pindah ke pegunungan dan menghindari Demon Archon ini adalah yang terbaik. Mereka semua memucat dan melupakan segalanya tentang balas dendam. Leng Wuchang mencibir dan memuji, bocah ini sungguh licik. Orang-orang membalas dendam untuk bertahan hidup. Namun ketika hal itu terancam, semua kebencian pun sirna. Mereka kemungkinan besar akan lari pulang dan menutupi semua ini, sambil memberinya jalan bebas menuju pertempuran terakhir. Tapi bajingan ini adalah seorang tiran. Dia tidak peduli pada rakyatnya, kata Huangfu Tianyuan. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Seorang tiran disebut demikian hanya pada saat dia jatuh. Saat itulah orang lain memberanikan diri untuk memanggilnya seperti itu. Jika dia terus menang, dia akan selalu menjadi raja yang saleh. Tindakannya juga tidak akan berdampak apapun. Seperti yang dapat Anda lihat dari pilihannya hari ini, dia menanamkan citra yang kuat pada semua yang hadir di sini bahwa memihak sisi buruk klan Luo atau sisi buruk 7 rumah tidak ada bedanya. Bagaimanapun juga, mereka akan mati. Jadi siapa yang akan melawan klan Luo selain kita? Terengah-engah, Huangfu Tianyuan mengangguk, dia ambisius dan merupakan penguasa. Kita harus menghentikannya sejak awal. Huangfu Tianyuan berdiri dan pergi. Melihat Regent Estate mengikuti Estate Lord mereka, 6 rumah lainnya melirik Zuo Fan sekali lagi sebelum pergi juga. Tinggal lebih lama lagi tidak akan memberi mereka informasi baru. Mereka telah diperkenalkan dengan kemampuan hebat Zuo Fan lainnya. Zuo Fan menghela nafas melihat mereka pergi dan pergi ke Sueni Xiang dan Xie Tianyang, kebetulan sekali. Anda juga mengikuti debat esoterik. Namun, dia gagal menyadarinya. Leng Wuchang berhenti dan menatapnya dengan senyum lebar. Tuan perkebunan, saya mungkin telah menemukan kelemahan bocah ini. Leng Wuchang berseri-seri pada Huangfu Tianyuan. Huangfu Tianyuan mengangkat alisnya,
Tuan Leng menemukan penyebab di balik tindakannya menghilang. Tidak, tapi ini mirip dengan susunan spasial. Kita hanya bisa menggunakan arah lain untuk menyegel kemampuan ini. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Jika saja Zuo Fan ada di sini untuk mendengar ini, dia akan sangat terkejut dan memuji mata licik Leng Wuchang. Kelemahan tahap 1 Divine Eye of the Void memang ruang tertutup. Tapi bagaimana kita menjebaknya dalam sebuah arai? Dia terlalu berbahaya untuk tertipu. Huangpu Tianyuan mengerutkan kening. Leng Wuchang menunjukkan senyuman samar, dia lebih licik dari rubah, terbukti menjadi lawan yang tangguh bahkan bagi saya. Tapi orang pintar pun terkadang bertingkah seperti orang biasa. Oh, Tuan Leng pasti sudah menyiapkan rencana. Mata Huangpu Tianyuan berkilat. Leng Wuchang mengangguk dan tersenyum. Bab 265, Pemakaman Anjing Klan. Kakak Zuo, selamat telah memasuki pertempuran terakhir. Sue Ningxiang tidak bisa menghentikan senyum manis menghiasi wajahnya. Hati Sue Dingtian dan kepala klan Dong melonjak karena ketakutan, meskipun mereka tahu betul bahwa Zuo Fan selalu berada di pihak mereka. Itu semua karena kekuatannya adalah ancaman terbesar. Pemandangan Zuo Fan membantai ribuan orang dengan niat saja memberi mereka perasaan seperti semut memandangi raksasa. Dia bisa membunuh mereka kapan saja jika dia menganggap mereka tidak menyenangkan. Siapa yang tidak akan gemetar di sepatu bot mereka? Senyum kaku terlihat di wajah mereka, namun punggung mereka basah kuyup. Mereka seperti rusa di lampu depan. Harimau itu melihat mereka, dan meskipun nafsu makannya berkurang, ketakutan mereka sangat nyata. Zuo Fan tidak menyadari ketakutan yang ditimbulkannya, dia yang telah menjadi keberadaan yang ditakuti beberapa menit yang lalu, kini tersenyum dan mengangguk. Yang lain mengangguk kaku sambil tersenyum canggung. Dia membusungkan dadanya saat dia melihat ke arah Sue Ningxiang, bagaimanapun, itu akan terjadi pada waktunya. Tidak akan ada bedanya jika sampah dilemparkan ke arahku, meskipun jumlahnya puluhan ribu. Mereka semua tertawa kering, tapi keringat mengucur lebih deras. Nada suaranya angkuh, tapi kemudian orang-orang memikirkannya dari sudut pandang yang berbeda. Bukankah klan Dong dan klan Sue juga merupakan klan rata-rata, bahkan sampah? Bagaimana masa depan mereka? Bukankah dia jelas-jelas mengejek mereka dengan cara yang berbelit-belit? Keduanya tidak bisa mengeluh. Siapa yang menyuruhnya menjadi cukup kuat untuk mengakhiri hidup mereka dengan tekanan? Hanya tersenyum dan mengangguk. Zuo Fan sedang mengurus urusannya sendiri, dan dengan seberapa sering dia berada di sekitar orang-orang besar, dia tidak tahu gelombang apa yang digerakkan oleh kata-katanya di benak kedua kepala klan ini. Sue Ningxiang tertawa polos, tapi kemudian dia mengerutkan kening. Kakak Zuo, apakah kamu benar-benar akan mengakhiri klan mereka? Mereka baru saja kehilangan kerabatnya. Di atas panggung, kematian tidak dapat dihindari, tetapi membunuh seluruh klan setelahnya adalah tindakan yang kejam. Klan saya juga berada di ambang kehancuran dan saya bisa merasakannya. Tolong, bisakah kamu membiarkan mereka pergi? Dengan baik. Zuo Fan mengerutkan kening. Sue Dingtian memperhatikan kesulitan ini dan menegur, Ninger, Steward Zuo punya alasan untuk melakukan itu. Anda tidak bisa pergi dan merusak rencananya dengan keceriaan Anda. Terlebih lagi, pria sejati tidak pernah menarik kembali kata-katanya, terlebih lagi bagi Steward Zuo, yang merupakan seorang pahlawan, seorang yang hebat. Baik, tidak masalah. Sue Dingtian bahkan tidak sempat mengajari cucu kesayangannya tentang sopan santun sebelum Zuo Fan hanya mengabaikannya. Lagi pula aku hanya bermaksud menakut-nakuti mereka, untuk menghilangkan pikiran untuk melawanku. Karena saya mendapatkan apa yang saya inginkan, tidak perlu memusnahkan mereka. Kau menganggapku sebagai apa, Demon Archon yang tak kenal ampun? Benar sekali. Mereka semua menggelengkan kepala tetapi mengangguk dalam pikiran mereka. Jika kamu bukan Demon Archon, apa yang dilakukan ribuan mayat di atas panggung? Sue Ningxiang sangat gembira. Dia sangat merasakan perasaan klan yang menyedihkan itu. Kakak Zuo tidak perlu melalui pembantaian yang sia-sia. Zuo Fan tersenyum dan mengacak-acak rambutnya. Wajah buasnya menunjukkan sedikit tanda puas. Sue Dingtian tercengang.
dia ingin membenarkan cara kejam Zuo Fan selama ini dan bahkan mencela cucunya. Namun Zuo Fan sebenarnya menyetujui permohonan cucunya alih-alih mempercayai alasannya. Kemana perginya wajahnya saat berbicara dengan juniornya sekarang. Tetapi melihat Zuo Fan hanya memperhatikan Ning'er, lelaki tua itu menghela nafas, wajahku tidak berguna di sini. Lebih baik tinggalkan mereka sendiri, jangan sampai aku menjadi orang ketiga. Hei, lepas tangan, apakah kamu tidak tahu bahwa kenalan biasa tidak boleh menyentuh? Xie Tianyang menyerbu ke sudut dunia mereka dan melepaskan tangan Zuo Fan dari kepala Ning'er. Kecemburuannya sudah membara dan melihat Zuo Fan menepuknya adalah hal terakhir. Zuo Fan melihatnya dan menghela nafas. Luo Yunchang memanfaatkan momen ini untuk menerobos masuk juga. Ya, bagaimana bisa ada wanita terhormat yang disentuh begitu saja? Lalu dia berkata dalam permintaan maaf, Ning'er, tolong jangan pedulikan itu. Pramugara Zuo adalah orang yang kasar. Aku akan mengajarinya sopan santun saat kita kembali. Tidak apa-apa. Nona muda Luo, jangan salahkan kakak Zuo. Sue Ningxiang panik. Gadis yang mudah tertipu mengira nona muda itu memiliki kekuatan untuk membuat Zuo Fan sadar. Zuo Fan mengerutkan kening, merasa tersinggung karena alasan yang aneh. Steward Zuo, ini daftarnya. Kapten Pang datang membawa kertas. Zuo Fan meremasnya dan melemparkannya. Sudahlah. Kapten Pang bingung, ada apa dengan Steward Zuo? Kenapa dia begitu marah? Zuo Fan tidak tahu kenapa, tapi merasakan ada yang tidak beres ketika Xie Tianyang melepaskan tangannya dari kepala gadis itu. Keadaan menjadi lebih buruk ketika Luo Yunchang muncul dan kata-katanya menyengatnya. Dia sekarang merajuk dan tidak ada orang yang bisa diajak curhat. Tiba-tiba, Zuo Fan berteriak, tunggu. Mereka semua melihat sekeliling untuk melihat kemana Zuo Fan melihat. Keempat klan Sung sedang berjinjit. Mereka mengalami depresi. Mereka juga bekerja sangat keras dalam budidaya mereka selama 5 tahun terakhir. Mereka berpikir dengan kekuatan mereka, setidaknya cukup untuk membawa Zuo Fan ke kuburnya bersama-sama jika tidak sendirian. Tapi kemudian mereka melihat Zuo Fan yang mengerikan itu berubah menjadi kekejian, membunuh dengan niat. Mereka berempat tidak punya kesempatan apapun sekarang. Mereka akan selesai dalam sekejap. Oh, tentu saja mereka masih ingin balas dendam, tapi bukan berarti menjadi umpan meriam ada dalam rencana mereka. Hanya orang idiot yang akan langsung terjun ketika tidak ada peluang untuk menang. Jadi mereka memilih untuk keluar dari sana. Begitu Zuo Fan mengetahui siapa mereka, dia tidak lagi peduli pada mereka. Tapi sekarang dia membutuhkan karung tinju yang bagus untuk mengeluarkan tenaga dan mereka menjadi target yang sempurna. Zuo Fan hampir tidak pernah marah, terutama jenis kemarahan yang meragukan dan tidak dapat dijelaskan yang dia rasakan saat ini. Tapi sekarang setelah dia bertemu dengan orang-orang ini, dia merasa seperti orang paling beruntung yang masih hidup. Terhuyung-huyung, lelaki tua di depan dengan kaku menoleh ke belakang saat dia menggunakan suara serak yang sama. Kamu butuh sesuatu. Apakah kamu serius? Kamu bertanya padaku, setelah kamu berani berteriak bahwa kamu akan membunuhku. Zuo Fan tersenyum marah, berjalan ke arah mereka sambil berkata, Kai Rong, Kai Xiaoting, dan ayah serta anak perempuan klan Matahari, hentikan tindakan bodoh itu. Keempatnya bergidik saat berbalik, namun mereka terlalu takut bahkan untuk menatap matanya. Kelompok Luo Yunchang tersentak, mereka mengusir keempatnya dari klan mereka, tetapi siapa yang mengira mereka akan terlihat seperti makhluk aneh. Zuo Fan tidak peduli dengan penjelasan tipis mereka dan muncul tepat di depan mereka berempat sambil mengejek, ayo. Apakah Anda tidak akan membalas dendam? Aku akan melawan kalian semua dan bahkan memberimu 2 gerakan bebas. Wajah mereka tenggelam, tidak lagi sombong seperti sebelumnya, tetapi terpuruk dalam kesedihan. Apa gunanya 2 gerakan jika kamu bisa membunuh kami hanya dengan niat? Tidak merasa seperti itu. Itu hanya membuat kemarahan Zuo Fan semakin tinggi dan meraung, karena kamu tidak punya nyali, berlututlah. Lihat bagaimana aku menempatkanmu di tempatmu. Terlepas dari betapa enggannya mereka, lutut mereka lemas.
Berlutut atau tidak, itulah pertanyaannya. Berlutut memang memalukan, tapi kemungkinan besar hasilnya lebih baik daripada berakhir dengan noda di tangan orang biadab ini. Hidup sangatlah berharga. Wajah tidak penting, terutama dengan penampilan kami yang menyeramkan. Satu demi satu, mereka berlutut dan jatuh di kaki Zuo Fan. Luo Yunchang menangis, bagaimana kalian semua bisa berakhir seperti ini? Bagaimana lagi? Lembah neraka memberi mereka metode iblis bermata dua. Kaisar iblis seperti Zuo Fan melihat mereka dalam sekejap sambil mengutuk, lihat saja dirimu sendiri. Kamu bukan manusia atau monster, namun kamu masih ingin hidup. Apakah ini kekuatan menakjubkan yang Anda semua cari? Terutama kamu, alih-alih tetap menjadi tetua di klan Luo, kamu justru malah menyerahkan segalanya pada klan matahari. Bodoh sekali. Zuo Fan tergagap di wajah Kai Rong yang memerah. Zuo Fan hampir merasa muak dan terus melontarkan kutukan, tahukah kamu mengapa kamu terlihat seperti ini? Itu adalah hal yang pantas Anda dapatkan karena bersikeras menjadi anjing pangkuan seseorang. Bahkan sebagai tetua klan Luo, Anda ingin naik ke lembah neraka. Sekarang setelah Anda melakukannya, nilai Anda bahkan lebih rendah daripada seekor anjing. Idiot, bodoh, tolol, Nimrod. Zuo Fan sedang sibuk. Dia teliti dalam mengutuk setiap rasa hormat yang pernah dimiliki keempat orang itu. Mereka bahkan tidak bisa memberikan jawaban. Luo Yunchang melirik Zuo Fan dengan pikiran yang rumit. Zuo Fan, bunuh kami atau siksa kami. Tapi berhentilah menghina. Tampaknya Kai Rong sudah muak. Zuo Fan menyipitkan mata, bunuh kamu. Mengapa saya melakukan itu? Keempatnya terkejut dan berseru, kamu tidak akan membunuh kami. Tentu saja tidak, saya hanya peduli pada dua jenis orang. Teman untuk bergaul, dan musuh untuk dibunuh. Sambil nyengir, Zuo Fan menambahkan, menurutmu kamu ini siapa? Musuh. Kai Rong menguji. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Fan mencibir. Teman, mungkin. Jantung Kai Rong berdebar kencang karena harapan. Apakah Zuo Fan membebaskan mereka? Apakah dia akan membantu mereka? Zuo Fan tertawa terbahak-bahak, dan mengejek mereka lebih keras lagi. Salah, kamu bukan apa-apa bagiku. Hanya sekelompok badut yang tidak layak dibunuh dan apalagi disebut teman. Kalahkan. Hiduplah seperti anjing dan rasakan penderitaan duniawi saat Anda merenungkan kesalahan Anda. Saya mengharapkan pertunjukan bagus dari Anda. Sambil menyeringai, Zuo Fan akhirnya merasa damai, setelah mengutuk dan mempermalukan mereka secara menyeluruh. Bersambung.